Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominic Shantifar Salman Tobing dari kelas IT 0703 dengan NIM 1030924000044. Presentasi ini membahas tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Mari kita mulai. Oke, yang pertama itu pendahuluan akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam adalah bagian penting dari ajaran agama, mencerminkan esensi dari kepatuhan dan pengabdian seorang muslim. Akhlak memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan bahkan lingkungan sekitar. Mari kita pahami lebih lanjut mengenai fondasi dan manifesti akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu peran akhlak. Akhlak memainkan peran sentral dalam kehidupan seorang muslim, menjadi cermin dari keimanan dan ketakwaan. Dua itu hubungan agama. Akhlak sangat terkait dengan ajaran agama Islam, membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani dan Sunnah. Agama tanpa akhlak adalah kosong dan akhlak tanpa agama adalah sesat. Baik, selanjutnya pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah nilai-nilai yang membimbing tindakan kita. Mari kita lihat perbedaan antara akhlak baik dan buruk. Akhlak yang baik itu mahmudah. Akhlak mahmudah adalah perilaku baik sesuai ajaran agama Islam, seperti jujur, amanah, adil, sabar, pemaaf, dan rendah hati. Mengamalkan akhlak mahmudah membawa berkah dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akhlak mazmumah itu adalah perilaku buruk yang harus dihindari, seperti dusta, khianat, aniaya, iri dengki, kikir, dan sombong. Menjauhi akhlak mazmumah adalah cara membersihkan diri dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi utama iman seorang muslim. Dengan ibadah yang tulus dan rasa syukur yang mendalam, kita menunjukkan cinta dan ketaatan kepadanya. Akhlak ini harus tercermin dalam setiap tindakan kita. Contohnya beribadah, lakukan ibadah wajib, sholat, puasa, zakat, haji dengan khusyuk, serta perbanyak amalan sunnah, sholat malam, sedekah, membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan yang kedua itu bersyukur, ucapkan syukur Alhamdulillah atas semua nikmat dari Allah sekecil apapun dan gunakan nikmat tersebut untuk berbuat baik serta membantu sesama. Ketiga itu kita harus ikhlas melakukan setiap kebaikan hanya karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan, serta jauhi sifat ria dan syirik tersembunyi. Selanjutnya, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah cerminan dari bagaimana kita menghargai dan bertanggung jawab atas amanah yang Allah berikan. Ini mencakup upaya menjaga kesehatan fisik dan mental, serta terus meningkatkan kualitas diri sebagai bentuk syukur dan ibadah. Pertama itu kesehatan fisik, menjaga pola makan sehat dan bergizi, berolahraga secara teratur, serta istirahat cukup untuk memelihara tubuh sebagai amanah Allah. Yang kedua itu kesehatan mental, berpikir positif, mengelola stres dengan bijak melalui zikir dan doa. Ketiga, kualitas diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui belajar dan pelatihan, serta mengembangkan potensi diri untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dan orang lain. Baik, selanjutnya akhlak kepada orang tua. Orang tua itu adalah pintu keberkahan. Menghormati dan berbakti kepada mereka adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jasa mereka tak terhingga. Contohnya kita menghormati dan berbakti dan mendoakan. Selanjutnya akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia adalah saudara, bergotong royong, berbagi, dan saling menghormati adalah cerminan akhlak mulia. Hidup menjadi lebih indah dengan kebersamaan. Selanjutnya, akhlak kepada lingkungan. Alam adalah amanah. Menjaga kebersihan dan kelestarian alam adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Mari kita lestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Contohnya itu kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. Kelestarian, menanam pohon dan menjaga hutan dari kerusakan. Dan kita harus hemat air untuk menggunakan air dengan bijak dan tidak berlebihan. Dengan menjaga lingkungan, kita berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan menjaga bumi tetap layak huni. Jadi kesimpulannya, mari kita bersama-sama mengembangkan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Akhlak yang baik adalah manifestasi dari keimanan yang kokoh. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas akhlak. Dengan akhlak yang mulia, kita akan menjadi teladan yang baik bagi orang lain serta membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi poin-poin penting adalah satu, akhlak mahmudah, kembangkan sifat-sifat terpuji dalam setiap aspek kehidupan. Dua, pribadi lebih baik, berusaha menjadi individu yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Ketiga, manfaat sesama, memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini adalah referensi yang saya dapat, yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Referensi-referensi ini dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi Anda yang ingin memperdalam pemahaman tentang akhlak dalam Islam. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada salah kata dan kekurangan, tolong dimaklumi.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.